Countdown timer. WAFM Apologetic. Welcome ya. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan kami juga ucapkan selamat malam bagi Bapak, Ibu, dan Saudari yang berada di Indonesia dan juga yang berada di luar negeri sesuai dengan waktunya. Ini waktu yang tepat ya, malam hari ini kita akan mendengarkan satu hal tentang pengajaran ya. Poin yang pentingnya adalah temanya ini, firman atau framing. Wah, tadi sempat saya pikir ini sesuatu yang menggigit, saya bilang tadi. Tanda petik yang menggigitnya. Seperti apa? Ya, narasumbernya adalah yang sudah berkali-kali ya menyampaikan kepada kita materi-materi yang poinnya sangat bagus dan menarik, yaitu pemikir ulung. Nanti sebentar lagi ya, pemikir ulung akan sampaikan materinya kepada kita. Sebelumnya lebih bagus lah ya, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur di malam hari ini berkesempatan kami mendapatkan pengajaran dari hamba-Mu, pemikir ulung, seorang pengajar yang Engkau berikan karunia untuk mengajar kami, baik lewat Zoom meeting ini, maupun juga di-live-kan di channel-channel YouTube. Kiranya acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Berikanlah kepada kami koneksi internet yang lancar, sehingga acara ini akan berlangsung dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juga yang memberkati pengajar kami malam hari ini, sehingga dalam menyampaikan materi begitu baik, lancar, dan kami dapat mengerti tentang pokok pembahasannya. Tentang firman atau framing, kami telah berdoa dan bersyukur ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saya sapa dulu ya pengajar kita malam hari ini. Selamat malam Pak Pemikir Ulung, apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik Bro Kodex, apa kabarnya? Saya juga baik dan keluarga. Puji nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, waktunya kami serahkan kepada Pemikir Ulung. Dipersilakan. Ya, selamat malam semua. Pada kesempatan malam ini saya coba untuk sharing mengenai topiknya memang sih agak provokatif ya, karena kemarin saya terinspirasi oleh Bu Sofi yang menyatakan kalau buat judul itu jangan yang terlalu panjang dan terlalu susah gitu. Jadi sekarang saya ya buat yang simple tapi menggigit gitu, artinya banyak orang ngerti ya, firman atau framing. Nah kemarin minggu yang lalu, tepat hari Senin yang lalu juga, minggu lalu. Shalom. Saya membawakan firman atau fiksi ya. Jadi artinya minggu kemarin, ini soalnya ini serinya selalu bersambung, jadi itu selalu terkait, nggak putus-putus. Nah kemarin kita sudah bahas dan sudah membuktikan, nggak cuma membahas dan cuma membahas secara sepihak aja ya, tapi secara historis gitu. Kita memang tidak melakukan dialog karena mungkin dari pihak seberangnya belum berkenan masuk ataupun memang tidak memiliki bahan. Tapi overall bahwa memang secara historis ada perbedaan antara firman dan ada perbedaan yang dimaksudkan dengan fiksi. Jadi kemarin banyak sekali saya bahas mengenai bahwa firman Tuhan itu
bukan fiksi. Semua tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, semua sejarah, semua tahun, semua kerajaan, semua apapun, itu didukung oleh fakta antropologis, itu yang pertama. Didukung oleh fakta antropologis, artinya ada benda-benda peninggalan yang kemudian ditenggarai oleh ahli antropologis ya, bukan oleh orang Kristen gitu. Karena ahli antropologis itu ya istilahnya dia punya integritas lah terhadap ilmu pengetahuan sehingga dia tidak mungkin menyelewengkan fakta data antropologis. Dan kemudian ada catatan historis. Jadi nggak cuma fakta antropologis, tapi ada inskripsi, ada manuskrip yang memang bisa ditelusuri kembali. Itu cocok dengan segala sesuatu yang ada di Alkitab. Nah, sementara di kitab lain itu jadi tanda tanya besar gitu. Tapi ya silahkan, itu jadi problemnya mereka ya gitu. Tapi buat teman-teman murtadin ya keputusan Anda untuk memilih Yesus ataupun menjadi orang percaya itu tepat karena memang yang Anda yakini sebagai firman itu sesuai dengan fakta historis, makanya itu bisa disebut firman bila dibandingkan dengan fiksi. Nah, kali ini malam ini saya coba untuk firman dibandingkan dengan apa nih? Saya mau bandingkan firman dengan framing. Nah, kalau firman dibandingkan dengan framing, definisi yang saya coba tawarkan adalah begini. Berasal dari kerajaan sorga, firman sejati berasal dari kerajaan sorga untuk menghadirkan kehidupan surgawi di bumi. Di Matius 6 ayat 10. Nanti kita masuk ke ayatnya. Sekali lagi saya ulangin, firman sejati berasal dari kerajaan sorga untuk menghadirkan kehidupan surgawi di bumi. Nah, kemudian framing itu apa sih? Nah, bisa dilihat ya. Kesannya belakangnya itu belief gitu, tapi yang tegak lurus ternyata lainnya adalah suatu kebohongan. Framing semata adalah berasal dari dunia untuk membenarkan perilaku duniawi. Mencatut nama yang maha kuasa atau penguasa surga. Saya ulangin lagi, berasal dari dunia untuk membenarkan perilaku duniawi. Mencatut nama yang maha kuasa. Nah, teman-teman tahulah yang saya maksudkan ini kitab seperti apa ya. Karena memang kita tinggal membedakan apakah ada pembenaran di sebuah kitab terhadap perilaku-perilaku yang sifatnya duniawi. Nah, bila mana memang terdapat banyak kisah, bahkan kisah dari junjungannya itu adalah sebuah perilaku duniawi, kemudian dibenarkan, bahkan diturunkan ayat untuk membenarkan perilaku seperti itu jelas buatan dunia. Itu jelas framing. Framingnya lagi bahwa semua peristiwa yang di Alkitab, khususnya peristiwa penyaliban Yesus Kristus, seolah-olah itu tidak terjadi atau diserupakan segala macam. Kenapa saya bilang framing? Karena tidak ada saksi sejarah, tidak ada dokumen historis, tidak ada apapun yang mendukung framing yang ada di kitab tersebut. Nah, sementara firman itu didukung oleh catatan-catatan sejarah tentang penyaliban Yesus khususnya, bahwa Yesus benar disalib, Yesus bahkan dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit. Itu saksinya nggak cuma 1-2 orang. Saksinya ada ratusan orang, ada 500 orang yang melihat Yesus naik ke surga, ada 120 orang yang menantikan ataupun mendapat curahan dari Roh Kudus gitu. Dan bahkan saksinya setelah itu satu kerajaan yang sangat dominan, yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang sangat brutal itu bisa simpati dan akhirnya menjadikan kepercayaan Kristen atau sebelumnya Kristen ini kan adalah suatu identitas yang diberikan oleh orang-orang sekitar murid-murid Yesus. Itu pun artinya ejekan. Mereka bilang itu Kristus kecil yang tinggal tunggu, dalam tanda kutip ya tinggal tunggu mampus aja karena dikejar-kejar sama orang Yahudi, dikejar-kejar sama orang Romawi gitu. Jadi maju kena, mundur kena gitu. Tapi mereka tetap tetap merambat walaupun dibantai tetap merambat gitu. Jadi darah orang martir inilah yang menjadikan Kristennya seperti saat ini. Nah, ini lebih tegasnya ya, firman versus framing ya. Kalau firman itu pasti berasal dari pemilik kerajaan surga. Nah, sementara framing walaupun diklaim dari yang maha kuasa gitu. Coba perhatikan intensinya. Itu berasal dari keinginan duniawi. Nah, kemudian setelah berasal dari pemilik kerajaan surga, firman itu, pastinya ini jadi key point-nya ya yang saya mau sampaikan dan ini menjadi suatu esensi yang mungkin baru-baru mungkin ada orang yang baru mendengarnya gitu dan ataupun orang percaya yang baru bertobat mungkin baru mendengarnya gitu.
bahwa ketika firman itu berasal dari pemilik kerajaan surga, pasti memberikan manusia identitas sebagai warga kerajaan surga. Jadi nggak cuma itu berasal dari kerajaan surga, itu harus bisa dibuktikan. Esensinya apa? Sehingga membuktikan bahwa itu benar dari pemilik kerajaan surga atau itu benar dari Tuhan. Nah, pastinya Tuhan itu selalu punya standar Tuhan, standar ilahi. Tuhan itu nggak mungkin standar manusiawi itu dijadikan standar buat manusia gitu. Tetap Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan gambar dan rupanya. Jadi ada standar ilahi yang memang dari awal itu menjadi suatu desain, itu menjadi suatu hakikat daripada kenapa manusia diciptakan. Nah, sementara di framing itu nggak cuma berasal dari keinginan duniawi, tapi menghilangkan identitas ilahi dalam diri manusia. Nah, isinya apa? Manusia itu penuh tempat salah dan dosa, manusia itu lemah, manusia itu memang ya nggak bisa enggak gitu kan, harus kawin 2, 3, 4 atau kawin budak-budak gitu kan. Manusia itu kalau dalam pernikahan itu kalau memang sudah tidak bisa ini ya perceraian itu jadi solusi. Itu kan artinya keinginan-keinginan duniawi dan identitas ya ilahi itu memang hilang di kitab tersebut sehingga tidak ada namanya solusi ilahi nantinya saya akan sampaikan. Nah, setelah memberikan firman setelah itu berasal dari pemilik kerajaan sorga, memberikan identitas sebagai warga kerajaan sorga, harus ada manfaat dari firman itu, gitu. Ya, siapapun bisa mengklaim firman ini dari siapa, itu bebas gitu kan, apalagi sekarang dalam era berdemokrasi itu bebas aja. Tapi yang membuktikan bahwa firman itu berasal dari Tuhan, setelah dia memberikan identitas, gak cukup cuma sekedar identitas saja. Tapi bagaimana mendidik manusia dengan gaya hidup kerajaan sorga. Jadi firman itu khususnya untuk mendidik manusia supaya dia bisa mengadopsi gaya hidup kerajaan sorga. Artinya apa? Bahwa sebagai identitasnya memang sudah diberikan gitu, tapi tidak cukup identitas itu diberikan kemudian tidak dilakukan orang percaya tidak melakukan apapun gitu. Orang percaya tetap harus mengerjakan keselamatannya untuk terus memperkuat identitasnya sehingga dia memberikan dampak, sehingga dia menghadirkan kerajaan surga dimanapun dia berada. Nah, sebaliknya yang kitab Ono gitu kan, justru setelah dia menghilangkan identitas ilahi dalam diri manusia, maka konsekuensinya, maka dampak dari hilangnya identitas ilahi dalam diri manusia di kitab tersebut adalah pembenaran terhadap gaya hidup duniawi. Jadi gak heran kalau misalnya standarnya jadi turun gitu kan. Dari standar kasihlah musuhmu jadi bunuhlah dan penggalah jari-jari mereka gitu. Dari standar sempurnalah kamu jadi ya nggak ada standar kesempurnaan dalam kitab tersebut gitu kan. Dari standar 600 tahun yang lalu ya, dari ketika Paulus menetapkan standar bahwa seorang diaken itu harus adalah suami dari satu istri, tiba-tiba jadi standarnya berubah. Kawinlah 2, 3, 4 wanita dan budak-budakmu. Budak-budak itu kan banyak ya, artinya bisa lewat perang dan sampai dengan sekarang itu menjadi suatu standar dari pernikahan-pernikahan yang ada di Ciganjur sana ya, di puncak sana, di Cianjur sana. Nah, jadi apa yang membedakan firman dengan framing? Sekali lagi, firman itu berasal dari pemilik kerajaan surga yang memberikan manusia identitas sebagai warga kerajaan surga dan mendidik manusia dengan gaya hidup kerajaan surga. Itu firman. Jadi teman-teman murtadin yang sudah percaya Yesus sudah tepat memilih firman ya Alkitab sebagai referensi. Oke, tadi ada suara bocor. Nah, sekarang berasal dari pemilik kerajaan surga. Setidaknya ada 3 ayat ya, sebenarnya ada sangat banyak ayat yang bertaburan untuk mendukung bahwa memang firman itu berasal dari pemilik kerajaan surga. Yang pertama di Yohanes 6 ayat 38. Tertulis, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, aku telah turun dari surga. Artinya ada satu deklarasi dari Yesus Kristus itu sendiri bahwa dia adalah pemilik kerajaan surga. Nah, kok gimana dia disebut pemilik kemudian terus ada kalimat mengutus aku. Loh memang karena Yesus Kristus yang punya fungsi seperti itu, karena itulah Bapa dan Roh Kudus mengutus Yesus Kristus. Gitu. Karena Roh Kudus nanti akan muncul setelah Yesus Kristus sudah dinyatakan. Gitu. Jadi memang
bukan berarti yang utusan ini lebih rendah daripada yang mengutus gitu. Itu paham dari apa ya? Pemahaman yang sempit yang lahir dari persaingan gitu. Kalau kita manusia punya sifat bersaing gitu, kalau misalnya saya punya terminologi ataupun pernyataan bahwa saya mengutus seseorang gitu, orang yang saya utus itu biasanya derajatnya lebih rendah. Ini tidak gitu. Derajat Yesus ataupun keilahian Yesus dengan Bapa dengan Roh Kudus itu setara, sama-sama Allah. Nah, kemudian yang dua, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Loh, Yesus sendiri yang memang datang dari surga ataupun turun dari surga, dia membagikan kepada orang percaya, kepada Anda dan saya, itu mengenai rahasia kerajaan sorga loh. Berarti kerajaan sorga ini bukan sesuatu yang kayaknya gampang ditemui, mudah terlihat, tidak. Justru ini sebuah rahasia, sebuah kalau bisa bilang rahasia besar gitu. Tidak semua orang di dunia ini mengetahui rahasia kerajaan sorga. Karena itulah kita sebagai anak-anak terang, sebagai garam dan terang dunia ini harus menghadirkan realita kerajaan surga dalam kehidupan kita sehingga mereka tertarik, manusia itu tertarik untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak, itu di Matius 13 ayat 11. Dan yang ketiga itu ada di doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10 tadi saya sampaikan. Jadi apa sih yang menjadi desain dari pemilik surga? Materi ini pernah saya sampaikan satu minggu yang lalu ya. Saya ulang lagi karena ini merupakan sangat esensial untuk kita semua orang percaya ataupun murtadin yang baru yang percaya kepada Yesus Kristus itu memahami. Nah, jadi sebenarnya karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, di mana yang dipersatukan tersebut adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, untuk menghasilkan buah kehidupan dan memultiplikasikannya. Itu adalah fungsinya. Tapi identitas kita adalah kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, karena itu apa yang menjadi desain dari pemilik surga? Bahwa manusia itu tidak diciptakan asal-asalan atau sembarangan. Manusia adalah mahakarya dari Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tuhan serius menciptakan manusia. Kenapa? Karena di sini tertulis diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kata-kata ini sebenarnya luar biasa dahsyat gitu kan. Bahwa proses penciptaan manusia itu bukan ala kadarnya. Bahkan istilahnya Tuhan itu mempertaruhkan seluruhnya untuk menciptakan manusia. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya ada keserupaan, ada kesegambaran dengan Tuhan itu memastikan bahwa manusia itu sekali lagi diciptakan sangat luar biasa baik sebenarnya. Karena itu ada namanya tuntutan. Ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, konsekuensinya apa? Di Matius 5 ayat 48 ada tuntutan buat orang percaya. Yesus sendiri loh yang menyatakan ini gitu. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kenapa Yesus menuntut hal seperti ini yang luar biasa berat gitu kan? Apa kita bisa gitu sempurna seperti Bapa di surga? Itu kan sesuatu pertanyaan yang luar biasa besar buat orang-orang percaya. Tapi kenapa Yesus menyatakan itu? Kenapa Yesus mendeklarasikan itu? Kenapa Yesus memberikan pernyataan atau memberikan firman yang luar biasa seperti itu? Karena Yesus tahu gitu bahwa manusia memang diciptakan awalnya itu memiliki potensi ilahi. Gak cuma memiliki ya, tapi memiliki kodrat ilahi. Nah, ketika manusia pertama itu memilih mendengar suara hatinya ataupun suara bisikan iblis yang berkolaborasi sehingga dia mengambil keputusan yang salah, bukan kemudian keputusan yang salah itu adalah merupakan bentuk pelanggaran, bentuk pemberontakan manusia kepada Tuhan yang menciptakannya. Sehingga Yesus Kristus memang sebagai anak sulung harus turun untuk menebus hidup orang percaya dengan darahnya. Karena dia disebut sebagai ketika Yesus belum bangkit dia disebut sebagai anak tunggal Allah. Tapi ketika Kristus bangkit, perhatikan di Roma 9 ayat 29 Yesus disebut sebagai anak sulung. Artinya dia memiliki hak untuk mengadopsi kita sebagai saudara-saudaranya. Ini luar biasa sesi malam ini, nanti saya sampaikan kita bicara tentang identitas ya. Nah, kemudian apa yang menjadi desain tadi? Bahwa memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan.
untuk kita memiliki menghasilkan buah kehidupan dan memultiplikasikan buah kehidupan. Karena kita sudah diberikan otoritas penuh sebagai anak Allah, bahkan sebagai pewaris kerajaan sorga. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap manusia, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan sama dengan itu mengasihi manusia seperti dirinya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini kenapa saya ulang tidak boleh diceraikan manusia, ini adalah perbedaan yang cukup fundamental dengan kitab sebelah ya. Nah, kemudian apa yang menjadi desain dari si jahat? Nah, memang si iblis ini tidak tinggal diam dengan desain ketika Yesus Kristus punya rencana pemulihan terhadap manusia, iblis juga tidak tinggal diam gitu kan. Artinya dia adalah raja dusta, bapa pembohong. Artinya kebohongan yang dilakukan ada beberapa tujuan. Pertama untuk memecah belah. Kemudian kebohongan memberikan identitas palsu. Nah, nanti saya akan bahas tentang identitas ya. Kemudian kebohongan yang memastikan manusia tidak punya otoritas. Nah, ini otoritas itu juga berkaitan dengan identitas palsu. Kalau kita punya identitas sejati, kita punya otoritas. Nah, kemudian kebohongan yang menurunkan ayat untuk bebas cerai ini udah pasti ya. Artinya Tuhan tidak pernah mendesain manusia itu perkawinan itu untuk dalam perceraian itu tidak pernah dalam standar Tuhan seperti itu. Tapi kalau manusia memilih, ya itu udah pilihan dia gitu. Jadi standar Tuhan tidak bisa digocek-gocek, tidak bisa dirubah-rubah atau ditarik turun. Nah, kemudian kebohongan yang menurunkan ayat untuk menyertai diri sendiri dan kebohongan yang mengalihkan tujuan hidup. Nah, kemudian jelas di sini ada solusinya ya. Solusinya bahwa ada solusi ilahi. Jadi berkaitan dengan identitas juga. Ketika kita bicara identitas, ada namanya identitas ia adalah ciptaan baru. Kemudian kita berkaitan dengan tadi apa? Otoritas. Loh, kita sebagai warga kerajaan surga memiliki otoritas dari kerajaan surga gitu. Kita nggak cuma sekedar jadi rakyat jelata dari kerajaan surga, tidak gitu. Tapi status yang diberikan oleh Tuhan ataupun Tuhan Yesus atau Allah Bapa kepada kita sebagai warga kerajaan surga, bahkan ada di dalam ayat ataupun Alkitab, kita sebagai pewaris. Pewaris itu apa sih? Ya kita adalah pemilik kerajaan surga, gitu. Sehingga kita memiliki otoritas terhadap apa yang terjadi di bumi ini, bahkan kedepannya ada tertulis juga di nas Alkitab bahwa kita juga ikut menghakimi roh-roh jahat itu sendiri gitu. Jadi itulah otoritas yang memang diberikan dari Tuhan karena memang kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kemudian kenapa Tuhan sangat membenci perceraian ya? Di Alkitab ya, bukan di kitab yang lain ya, itu kan cuma sekedar lip service saja karena nggak ada ayatnya dia membenci. Bahkan dia menurunkan ayat untuk bercerai. Tapi di Alkitab, di firman yang benar, yang sejati, yang bukan framing, memang dia Tuhan Allah itu selalu mengendaki kesatuan. Kesatuan itu apa sih? Ada keturunan ilahi yang tidak tercerai-berai gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi solusi dari bagaimana kita mencintai diri? Nah, Yesus Kristus itu sendiri justru mencontohkan, memberikan teladan bahwa dia naik ke kayu salib itu untuk mengalahkan keinginannya gitu. Karena ketika di Taman Getsemani Yesus berdoa, bila mana mungkin cawan ini berlalu. Artinya Yesus pada saat itu punya keinginan untuk cawan itu berlalu ataupun penyalipan itu tidak dilakukan. Tapi akhirnya dia tunduk dan taat sampai mati gitu. Artinya Yesus Kristus itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia, harusnya dia punya kayak semacam privilege lah. Kan saya Tuhan, nggak perlu mati lah ya, udah yang penting saya udah ini. Tapi tidak, Yesus justru taat sampai mati. Nah, apalagi kita manusia gitu. Tuhan yang menjadi manusia aja, yang memiliki keinginan untuk cawan ini berlalu, tetap mengambil keputusan untuk naik ke atas kayu salib, untuk menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, apalagi kita sebagai manusia dan mantan orang berdosa ya gitu. Nah, kita memang harus terus secara proaktif kita menyalibkan daging karena memang roh itu penurut tapi daging itu lemah. Itu kan nats Alkitab ada ya bicara seperti itu. Nah, kemudian permasalahan disorientasi ataupun ketidaktahuan tentang tujuan hidup di Filipi 1 ayat 21 ini luar biasa pernyataannya Paulus ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Inilah yang menjadi tujuan hidup setiap orang percaya gitu. Ketika dia hidup, dia harus memanifestasikan apa yang Kristus manifestasikan dalam hidupnya. Kemudian dia tidak takut mati, artinya mati itu adalah ya awal bahwa kehidupan kekal itu ataupun kehidupan yang kekal dalam Kristus itu justru dimulai. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Nah, kemudian terakhir bagaimana sih ketika iblis berusaha untuk memecah belah, kita punya Efesus 2 ayat 16. Karena Yesus sendiri sudah memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, artinya memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa, kemudian diperdamaikan dengan tubuh Kristus sehingga dia menyalibkan segala sesuatu, semua dosa orang percaya itu di tubuhnya sendiri, di tubuh Kristus. Dan dengan demikian perseteruan ataupun selama ini ya perpecahan antara manusia dengan Tuhan itu bisa diharmonisasikan kembali melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oke, nah ini yang menjadi satu titik poin kita hari ini bahwa memberikan identitas warga kerajaan sorga. Nah, ada 3 ayat yang bisa saya ambil. Ya, sebenarnya lebih dari 3 ayat ya di Alkitab, tapi untuk mempersingkat saya ambil 3 ayat ini dan mungkin ayat ini juga perlu kita renungkan, bahkan kalau perlu kita simpan dalam memori kita. Kenapa? Karena ketika mungkin suatu saat kita mengalami satu tekanan ya, atau mengalami satu masalah gitu. Ya kita bisa berdoa, kemudian kita bisa pujian penyembahan, menyembah dan segala macam. Tapi ingat, ada satu senjata yang memang Tuhan selalu berikan, adalah firman-Nya. Firman itu adalah pedang yang bermata dua. Artinya dengan firman kita juga bisa menyerang gitu. Pedang nggak cuma digunakan untuk menangkis ya. Pedang adalah salah satu senjata rohani ataupun firman itu adalah satu senjata rohani untuk attack, untuk menyerang. Menyerang pihak jahat, menyerang situasi-situasi yang ada di sekitar kita gitu bahwa ya kita nggak boleh terbenam oleh masalah, justru kita harus ya selalu ada di atas masalah apapun masalah itu. Nah, di Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ini dahsyat. Artinya apa? Kita benar-benar memiliki Tuhan Allah yang luar biasa maha kasih. Loh, kenapa seperti itu? Nah, kan ada tuh konsep sesembahan kepercayaan lain ya. Jangan mana mau dia berbagi artinya, terus mana pernah di dalam kitab tersebut disebut bahwa ada manusia yang menjadi empunya kerajaan dia. Nggak ada gitu. Atau empunya ke surga. Tidak. Tapi perhatiin ayat ini luar biasa dahsyat. Sebab orang-orang yang seperti itu yang empunya kerajaan surga. Kan seharusnya kita kritis berpikir. Yang empunya kerajaan surga tadi kan kita bicara bahwa itu adalah Allah Bapa. Tapi luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah itu dia mau berbagi. Nggak cuma sekedar Yesus diberikan kepada kita. Loh, Yesus aja diberikan, apalagi kerajaan sorganya gitu kan. Yesus yang paling berharga bagi Bapa itu diberikan buat kita, apalagi cuma kerajaan sorganya. Artinya identitas kita itu adalah sebagai pemilik kerajaan sorga. Ini kan saya nggak ngarang-ngarang ya, itu ada di Matius 19 ayat 14. Tapi mungkin kita sebagai orang percaya kurang memahami kedahsyatan pernyataan Tuhan seperti ini. Ini Yesus loh yang berkata. Yesus yang berkata, oh ini konteksnya kan anak-anak. Loh, memang konteksnya anak-anak, tapi kan artinya anak-anak itu manusia. Apa yang ada di hati anak-anak itu, itulah yang menentukan status kepemilikan kita terhadap kerajaan sorga. Tapi Yesus di sini jelas berkata bukan cuma buat anak-anak gitu. Dia berkata kepada seluruh manusia sebenarnya. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang seperti itulah. Yesus gak bilang sebab anak-anak seperti itulah, tapi Yesus menyatakan sebab orang gitu. Kata gantinya bukan anak. Seharusnya kalau memang itu anak ya sebab anak-anak yang seperti itulah, tidak gitu. Sebab orang-orang seperti itulah, artinya setiap orang yang memiliki hati seperti anak kecil yang mudah percaya,
mudah melakukan sesuatu. Itulah yang yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi Yesus sendiri memberikan identitas, dia nggak takut berbagi, dia bukan Tuhan yang pelit ya, bukan Tuhan yang kikir gitu kan, tidak mau berbagi sama sekali. Loh dia saja sudah membagikan hidupnya, apalagi yang kurang gitu. Makanya sebagai orang percaya harta kita satu-satunya adalah Yesus Kristus, karena kerajaan surga itu udah otomatis. Ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menerima kepenuhan dalam Roh Kudus, kita menerima status sebagai anak Bapa di surga, bahkan kita sebagai pemilik empunya kerajaan surga. Dan diperkuat lagi gitu, kalau cuma satu ayat kayaknya kurang gitu kan, ternyata ada di Filipi 3 ayat 20. Ini luar biasa dahsyat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita sebenarnya warga negara surga. Di sini Paulus menyatakan bahwa Paulus memang warga negara mana sih, kan dia orang Yahudi yang pada waktu itu dijajah Romawi. Tapi dalam konteks apa dia berbicara seperti ini? Kok kita dibilang sebut kewargaan kita kerajaan dalam surga? Emang surga di mana gitu kan? Kan orang bertanya tentang surga itu di mana kan? Sebenarnya surga itu nggak cuma sekedar di mana, tapi bagaimana gitu. Atau ada apa dengan kerajaan surga kalau itu dinyatakan dalam bumi, di dalam dunia. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, artinya sebagai warga kerajaan sorga, kita memang sudah dipastikan selamat. Penantian Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat artinya kita selalu selamat. Jadi gak cuman sekedar kita mendapatkan keselamatan, tapi kita juga dapat status kerajaan sorga. Nah, ini lagi yang luar biasa dahsyat ya, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Artinya, setelah kita dikatakan empunya kerajaan surga, terus kemudian kita jadi warga kerajaan surga, kita juga jadi ahli waris gitu. Itu udah paket komplit ya. Jadi nggak cuma sekedar warga negara kerajaan surga gitu. Nggak cuma sekedar empunya kerajaan surga, tapi kita juga ahli waris gitu. Nah, ahli waris ini berhubungan dengan posisi kita sebagai anak. Karena kita adalah anak-anak Bapa karena Yesus Kristus mengangkat kita sebagai saudara dan Bapa mengangkat kita sebagai anak. Itulah luar biasanya firman Tuhan ya. Nah, ini satu kebenaran yang perlu kita perdalam ya, perlu kita ingat. Kenapa? Kebanyakan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi atau manusia hadapi itu biasanya berhubungan dengan identitas. Artinya ketika manusia itu mengalami suatu krisis identitas, maka masalah sekecil apapun itu jadi besar. Apalagi masalah besar, akhirnya orang itu bisa tenggelam karena dia salah memahami identitas dirinya sendiri gitu. Nah, inilah yang menjadi kebenaran yang sejati dari firman Tuhan, Alkitab sebagai firman Tuhan dan bukan framing. Jadi firman itu memberikan identitas kerajaan surga. Nah, dari firman Tuhan dari Alkitab ini ternyata dia memberikan kekayaan identitas gitu. Bukan berarti identitas kita ada banyak kemudian kita menjadi identitas, jadi bingung gitu. Justru kekayaan identitas yang diberikan oleh firman Tuhan melalui Alkitab ini adalah saling melengkapi, saling menopang. Jadi identitas satu dengan identitas yang lain itu justru saling menguatkan, mengkonfirmasi bahasa Indonesianya. Jadi tidak kontradiksi. Nah, kemudian apa sih yang menjadi identitas dari yang disampaikan oleh firman Tuhan? Nah, identitas yang pertama itu ada di kitab Kejadian 1 ayat 27. Itu adalah identitas yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dari orang percaya. Artinya, manusia atau kita kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Itu di Kejadian 1 ayat 27. Itu adalah identitas ilahi yang tidak boleh kita lupakan.
Kalau perlu setiap hari kita ingat bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pagi-pagi kita deklarasikan bahwa kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Kenapa? Self talk ya namanya ya, ataupun berbicara kepada diri sendiri adalah suatu bentuk, bahasa psikologisnya sih afirmasi, tapi bahasa sederhananya adalah bagaimana cara kita meyakinkan diri kita sendiri. Jadi firman ini pun memang berfungsi untuk supaya orang percaya itu punya keyakinan, bukan keyakinan palsu, tapi keyakinan terhadap firman. Firman itu nggak cuma sekedar huruf-huruf mati, tapi firman itu adalah suatu pribadi Yesus Kristus yang sudah menjalani seluruh totalitas apa yang disampaikan, apa yang memang menjadi pola surga itu secara sempurna dilakukan di dunia. Jadi identitas yang paling mendasar dari orang percaya yang perlu setiap hari, setiap saat kita ingat dan itu kita simpan dalam hati kita, karena mungkin kedepannya zaman lebih sulit ya, artinya akan terjadi krisis-krisis yang luar biasa, sehingga orang-orang percaya itu harus inilah kesempatan buat orang-orang percaya. Mungkin kita sama mengalami krisis seperti mereka gitu, ataupun sama mengalami krisis orang-orang tidak percaya. Tapi bagaimana Tuhan memelihara kita dan bagaimana kita punya kestabilan emosional untuk menjadi suatu saluran berkat juga, nggak cuma berkat, oh mungkin kita nggak bisa bantu secara finance ataupun secara langsung ya, tapi setidaknya ketika orang melihat, oh kita juga punya krisis yang sama, tapi kita kok bisa tenang, kita bisa nyanyi haleluya, itu pasti akan menjadi suatu daya tarik atau magnet buat orang-orang sekitar kita. Kenapa nih orang? Apa yang salah sama nih orang gitu? Nah, jadi memang yang terpenting adalah kita memiliki identitas yang sejati adalah serupa dan segambar, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Nah, ada lagi identitas yang luar biasa ya. Di 1 Petrus 2 ayat 9 ya, supaya ini identitas yang diberikan Tuhan juga kepada kita. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kalau misalnya ini bicara tentang Israel ya, ini termasuk kita, Israel rohani. Setiap orang percaya adalah bangsa yang terpilih. Artinya dari suku bangsa, kitalah yang dipilih Tuhan untuk menyatakan terangnya. Imamat yang rajani. Ini luar biasa ya. Ini artinya double position. Ini selain sebagai imam kita juga seorang raja. Ada namanya karunia imamat, ada namanya karunia rajani. Tapi ini di double portion ya, artinya kita sebagai imamat yang rajani. Terus bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini luar biasa, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi dalam satu ayat ini ada 1, 2, 3, 4. 4 identitas. Dan kalau identitas ini kita percaya gitu, ketika firman bercampur dengan roh yang ada di dalam kita, dan kita mempercayai Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan, dan kita tunduk terhadap Roh Kudus, maka roh kita menyala-nyala. Kemudian firman ini bisa bekerja. Nggak cuma sekedar booster semangat kita, tapi itu ada semacam suatu dampak buat sekitar kita, bahwa kita tidak terpengaruh oleh situasi. Nah, itulah yang paling penting buat identitas. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, maka sebenarnya ini ayat ini identitas yang diberikan supaya loh, kalau kita ini punya Allah, apakah Allah tega membiarkan kita sendirian? Tidak. Ini identitas yang sangat luar biasa kuat gitu. Kita imamat yang rajani, kita bangsa yang terpilih. Artinya identitas inilah yang harus kita taruh di dalam hati kita, bahwa nggak cuma sekedar tadi kita diciptakan serupa dan segambar oleh Tuhan, tapi ini menguatkan lagi bahwa kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini identitas. Gitu. Nah, kalau saran saya buat kita orang-orang percaya, khususnya buat teman-teman yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat, ini adalah pelajaran yang penting tentang identitas. Kenapa? Karena ketika iblis itu paling suka adalah mengacaukan identitas orang percaya. Senjata yang paling ampuh yang digunakan iblis adalah merusak identitas orang percaya.
Artinya iblis akan menggunakan semua memori-memori kita yang keberdosaan kita yang akan di saat-saat yang lalu gitu. Tapi percayalah bahwa segala dosa dan apapun yang telah kita lakukan di masa yang lalu itu Tuhan sudah tebus. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita nggak layak, kita nggak pantas. Itu adalah tipu daya iblis. Nah, karena memang seperti ini identitas yang diberikan oleh Tuhan adalah bagaimana kita imamat yang rajananya itu adalah sesuatu identitas yang seharusnya kita yakini dan kita amini. Kemudian ada lagi nggak di identitas yang lain? Banyak sekali. Ini identitas kita juga sebagai anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya mungkin kita mungkin sebagian dari kita sudah menjadi orang tua ya, menjadi ayah ataupun menjadi ibu atau menjadi paman atau apapun lah. Nah, sebagai bapak dunia aja gitu kan kita nggak kecuali ya bapak yang psikopat ya, kita kan bicara tentang manusia pada umumnya ya. Seorang bapak pada umumnya itu nggak akan memberikan ular ketika anaknya meminta roti, atau nggak akan memberikan racun ketika anaknya minta susu. Minimal teh manis lah kalau dia nggak bisa beli susu gitu kan. Minimal singkong goreng lah kalau dia nggak bisa beli roti gitu. Tapi dia tidak akan mengganti itu. Nah, bagaimana Bapa di surga yang luar biasa sayang pada kita semua orang percaya sehingga Yesus Kristus pun direlakan oleh Bapa di surga untuk menebus hidup kita semua gitu. Nah, identitas inilah yang sejatinya dikritik sama kitab sebelah itu. Mereka bilang gak mungkin lah Tuhan punya anak. Kalau dia punya anak, siapa istrinya? Loh, itu kan jadi beda konteks ya. Anak-anak ini kan jelas gitu kan. Kalaupun seandainya saya bilang anak-anak tangga, kan anak tangga nggak beranak gitu. Tapi pengertian anak-anak Allah itu apa sih? Ya tadi, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Makanya semuanya ini berkesinambungan gitu. Kita juga nggak akan bisa ngerti apa yang menjadi anak-anak Allah kalau kita nggak bisa memahami serupa dan segambar dengan Tuhan Allah gitu. Nah, karena memang mereka di kitab mereka nggak ada ini kelewat ataupun ke skip ya gitu. Karena mungkin ada modifikasi ataupun salah sumber. Inilah yang inilah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Kita juga umat pilihan Allah dan imamat rajani gitu. Jadi ini seluruhnya status identitas yang diberikan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab ini luar biasa. Kemudian ini juga kita ini luar biasa loh. Di kitab sebelah, mereka statusnya paling tinggi itu hamba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli-ahli waris oleh Allah gitu. Bahwa anak itu suatu saat dengan persiapan yang matang, kita akan mewarisi kerajaan surga, kita akan berdampak juga sebagaimana Yesus Kristus berdampak. Itu janji Tuhan. Itu identitas yang diberikan kepada Tuhan dari Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita mengerjakannya itu? Ketika identitas kita diberikan sebagai anak Allah, ahli waris, imamat yang rajawani, harusnya ya benar, kita harusnya lebih dari seorang pemenang, lebih dari seorang penakluk. Kenapa? Karena di firman Tuhan di Alkitab itu bertabur, sangat bertaburan dengan identitas. Hanya firman atau hanya Alkitablah yang memberikan kekayaan identitas. Tadi kan ini ada 4 ya. Nah, identitas yang kelima. Ini juga luar biasa ya. Dan ini Yesus sendiri yang menyampaikan. Aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sekali lagi ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini Tuhan loh. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Tuhan Yesus sendiri yang luar biasa rendah hati, yang merendahkan dirinya luar biasa. Gitu. Dia Tuhan. Tapi dia tidak geli, tidak jijik, tidak apa ya. Tidak jaim. Dia menyebut setiap orang percaya itu sebagai sahabat.
Ini identitas kita. Ini identitas yang diberikan Yesus Kristus kepada orang percaya. Bahwa kita nggak cuma sekedar hamba dalam konteks bahwa kita ya menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Tapi kalau hamba itu kan Tuhan tidak bisa menuntut hubungan yang lebih. Kenapa? Seorang hamba itu hanya melakukan apa yang diinstruksikan tanpa memahami manfaat dari apa yang diinstruksikan. Di sini Yesus berkata bahwa dia ingin menginginkan hubungan yang lebih dalam lagi, hubungan yang lebih intim lagi. Kenapa? Karena ya tadi hamba itu kita nggak akan bisa bicara dengan hamba panjang lebar gitu loh. Karena memang ya sebagai hamba ya dia memang tidak didesain untuk bicara panjang lebar, tapi sebagai sahabat artinya posisi kita diangkat setara dengan Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu sendiri mengangkat posisi orang percaya dan memberikan satu identitas yang luar biasa lah buat saya. Saya udah nggak punya kata-kata lagi untuk mendeskripsikannya gitu loh. Bagaimana Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan segala perbuatan kita, dengan misalnya dengan perbuatan saya, dia masih mau menyebut saya sebagai sahabat. Dia masih menyebut Simon yang mengkhianati dia 3 kali sebagai sahabatnya. Dia mungkin masih menyebutkan pemikir ulung yang berulang kali jatuh dan bangun sebagai sahabatnya. Gak ada Tuhan yang sebaik ini. Gak ada Tuhan yang sebaik ini. Inilah identitas yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Bahwa memang, ya kurang apa lagi coba. Kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita disebut sebagai umat pilihan Allah dan imamat rajani. Kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut ahli kerajaan surga. Bahkan Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Dan kemudian Roh Kudus mau berdiam di dalam diri kita. Gak cuma Yesus Kristus aja yang menyebut kita sahabat. Gak cuma Bapa aja yang menyebut kita sebagai anak. Tapi Roh Kudus luar biasa, sangat menyentuh ya. Jadi Tritunggal itu benar-benar ya saya nggak bisa lagi mendeskripsikannya karena memang luar biasa gitu. Roh Kudus ini menganggap kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan loh. Tuhan Allah. Allah Roh Kudus itu mau berdiam. Nah, kemudian selanjutnya Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kata jemaat itu sebenarnya eklesia. Kita coba cari tahu ya, apa sih arti eklesia ya. Nah, gereja itu sebenarnya berfungsi sebagai eklesia. Pertama Tuhan nggak bilang gereja, tapi eklesia ya. Apa sih eklesia itu? Eklesia adalah majelis utama demokrasi Athena Yuno. Artinya mereka adalah pemerintahan yang memerintah, baik itu ada yang eksekutif, yudikatif, legislatif, itu awal dari trias politika. Jadi sebenarnya desain dari Tuhan itu, identitas yang diberikan itu ya eklesia. Bukan sekedar jemaat ya. Kalau jemaat itu kan akhirnya kita terkukung, wow kita melakukan apa di gereja gitu. Tapi sebenarnya identitas yang diberikan Tuhan kepada orang percaya itu eklesia, memerintah gitu. Mungkin kita nggak kan mungkin ada yang mengartikannya secara literasi gitu, oh kita harus jadi gubernur, harus jadi presiden, harus jadi posisi pemerintahan. Tidak seperti itu juga gitu. Karena dalam beberapa peristiwa Yusuf tidak dipilih sebagai menggantikan Firaun, tapi dia orang kepercayaan Firaun. Daniel tidak diposisikan untuk menggantikan Nebukadnezar, tapi dia kepercayaan dari sang raja Nebukadnezar gitu. Jadi kita
Yusuf dan Daniel ikut memerintah sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dia memerintah bangsa Mesir, dia memerintah bangsa apa Babilonia gitu. Nah, kemudian ada juga ciptaan baru, identitas yang diberikan kepada kita. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya sudah datang. Dan luar biasa banyak lagi gitu. Jadi firman inilah, Alkitab inilah satu-satunya kitab yang memberikan sedemikian banyak identitas yang berharga buat manusia. Yang seharusnya manusia itu lemah, nggak berdaya, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, tempatnya salah, dan segala macam. Itu kan pendapat dari kitab sebelah ya. Tapi bagaimana Alkitab itu perspektif dari Tuhan atau perspektif dari pihak Tuhan memandang manusia itu bukan pada saat manusia itu dalam situasi yang terpuruk gitu. Ketika Yesus memilih Petrus, ya Yesus tahu Petrus akan menyangkali dia 3 kali. Tapi yang Yesus lihat dari diri Petrus adalah Petrus yang bukan seperti itu. Yang dilihat dari Petrus, Tuhan Yesus itu melihat ketika dia berkhotbah, terus kemudian 3.000 orang memberikan diri untuk dibaptis dan percaya gitu. Walaupun prosesnya seperti yang kita ketahui bersama sempat menyangkali, tapi perspektif Yesus atau perspektif Tuhan itu adalah bagaimana melihat Petrus yang sudah jadi gitu. Walaupun ya ditempa dengan luar biasa ya selama 3 tahun ya, bahkan pernah Petrus dikatain iblis ya, nyala kamu iblis karena itu kan berasal daripadamu. Tapi ya artinya Tuhan itu memberikan identitas ketika Yesus bertemu dengan Petrus, namanya pertama Simon. Tapi Yesus langsung memberikan satu identitas baru, menjadi Petrus. Ketika Saulus belum bertobat, namanya Saulus. Kemudian diberikan identitas baru, namanya Paulus. Ketika Yakub, sang penipu, kemudian bertemu dengan Tuhan, kemudian dia diberikan identitas baru, namanya Israel. Ketika Abram yang masih khawatir terhadap kecantikan istrinya dan segala macam sehingga dia diberikan identitas sebagai Abraham. Jadi setiap orang percaya yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak bisa tidak pasti memiliki satu identitas baru. Pasti terjadi pemulihan identitas ya tadi diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Pasti mengalami penyingkapan bahwa identitas dia sebagai anak-anak Allah. Pasti mengalami pengungkapan identitas dia sebagai ahli kerajaan surga. Bahkan mengalami pengungkapan bahwa adalah sahabat Tuhan ketika Yesus berkata seperti itu. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, bukan framing. Nah, kalau misalnya dibilang framing, apa yang di-framing? Apa mungkin si jahat ataupun iblis bisa bilang framing seperti ini? Itu yang jadi pertanyaan besar nih. Buat siapapun yang menonton yang tidak percaya Yesus Kristus, itu sebagai suatu tantangan yang saya berikan. Apakah mungkin identitas-identitas ini berasal dari manusia? Kalau itu berasal dari manusia, tentu dampaknya itu manusiawi. Tapi perhatikan bahwa serupa dan segambar dengan Tuhan Allah itu memberikan dampak ilahi. Umat pilihan Allah, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus. Mungkin nggak si jahat ataupun orang dunia berani bilang bangsa yang kudus, sementara mereka nggak tahu kekudusan itu apa. Tidak mungkin. Berarti ini berasal dari yang maha kudus. Kemudian anak-anak Allah. Artinya Allah itu selalu rindu memiliki satu relasi dengan manusia yang memiliki sifat ataupun memiliki natur ilahi yang memang itu adalah kodrat yang diciptakan oleh manusia di awal. Kemudian ahli kerajaan surga. Untuk apa? Karena kan di surganya orang Kristen itu kan nggak ada lagi kawin mengawinkan. Kan dari situ aja kelihatan gitu bahwa oh ini memang benar-benar memenuhi unsur bahwa ini unsur ilahi.
Kemudian sahabat Tuhan. Ketika Yesus menyatakan bahwa kamu adalah bukan hamba lagi sebagai sahabat. Kemudian tempat berdiam Tuhan. Tempat berdiamnya Roh Kudus. Kemudian eklesia, memerintah dengan prinsip-prinsip kerajaan dan kebenaran kerajaan sorga. Ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Ada pertobatan. Apakah mungkin ini framing? 100% tidak. Ini firman. Nah, terus yang framing yang nggak memberikan identitas apapun selain hamba, selain umat, udah selesai. Identitasnya sedemikian dangkal yang diberikan dari kitab-kitab kepercayaan lain. Gitu. Nah, kedangkalan identitas yang diberikan oleh kitab tersebut itu menandakan itu cuma framing. Kenapa? Karena nggak ada kesejatian, nggak ada hakikat sama sekali kalau misalnya identitas-identitas ini tidak diekspos gitu, tidak diungkapkan di sebuah kitab. Identitas-identitas ini harus menjadi exposure ataupun penyingkapan kepada manusia agar manusia bisa keluar dari natur keberdosaannya, dari sifat lemahnya, dari hal-hal yang memang selama ini menjadi konsekuensi ketika manusia jatuh dalam dosa gitu. Justru dengan identitas ini manusia punya harapan. Manusia berdosa, siapapun dia memiliki harapan. Ketika ada identitas yang diberikan dari Tuhan, setidaknya dia punya harapan. Suatu saat saya bertobat, saya bisa menjadi anak-anak Allah. Suatu saat saya bertobat, saya bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Gitu. Atau ketika saya bertobat, saya bisa menjadi ciptaan baru. Nah, identitas inilah yang sedemikian kaya yang ada di firman Tuhan, yang ada di Alkitab ini. Inilah yang membuktikan sekali lagi firman itu adalah datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan identitas yang baru. Tadi saya sampaikan di awal kan, bahwa hampir seluruh masalah manusia itu adalah akibat dari krisis identitas. Akibat identitas yang salah. Misalnya yang terjadi pada jenderal yang saat ini jadi rame kan. Dia mengalami krisis identitas artinya ada arogansi. Dia tidak bisa melihat dia sebagai anak-anak Allah, dia tidak bisa melihat dia sebagai tempat berdiamnya Tuhan, terjadilah itu. Dia tidak bisa melihat dirinya sebagai ciptaan baru. Dia hanya melihat bahwa saya punya kuasa, saya bisa melakukan apapun. Akhirnya, ya sudah, keadilan Tuhan yang berbicara. Dan mudah-mudahan dia sempat bertobat ya, sehingga dia bisa mengalami pemulihan dan pengampunan gitu. Karena bagaimanapun juga di firman itu, tertulis sangat jelas Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatannya. Gitu. Bahwa Tuhan tidak senang sebenarnya orang-orang itu masuk neraka ataupun karena kejahatannya masuk menjadi mengalami situasi-situasi yang buruk dalam hidupnya gitu. Nah, kita kembali lagi ke jadi sudah terbukti ya bahwa firman Tuhan atau Alkitab yang ada di Alkitab itu memberikan identitas yang luar biasa. Sangat luar biasa dan ini tiada bandingan gitu. Tidak ada bandingan sama sekali apalagi dengan kitab RT 6 itu ya. Sama sekali nggak comparable lah. Dan silakan saya sudah baca semua, nggak ada identitas itu, cuman ya sebagai umat saja gitu, tidak lebih tidak gitu, tidak lebih dari itu maksud saya. Jadi sedemikian kaya identitas yang diberikan oleh firman Tuhan kepada manusia itu membuktikan bahwa memang Tuhan benar-benar sayang dengan manusia. Karena itu dia berikan identitas yang baru. Karena dalam identitas itu ada sifat. Karena dalam identitas itu ada nature ataupun ada kebiasaan yang baru gitu. Nah, kemudian yang terakhir mendidik gaya hidup kerajaan surga. Setelah kita diberikan identitas, kalau kita sebagai anak-anak raja, kita harus berperilaku sebagai anak-anak raja. Nah, ini terkadang orang percaya ataupun kebanyakan orang Kristen tidak sadar bahwa identitas itu bukan sesuatu yang pasif gitu. Oke, ketika Tuhan beri kita terima kasih puji Tuhan gitu. Tapi itu harus kita pelihara. Karena kenapa? Iblis tidak suka dengan identitas itu. Kenapa?
Ya karena kalau kita semakin confirm, semakin yakin dengan identitas yang diberikan Tuhan, iblis tidak punya pengaruh apapun lagi dalam kehidupan kita. Bahkan lebih parahnya lagi, kita juga bisa merebut orang-orang dari iblis gitu, sehingga iblis juga tidak punya pengaruh lagi terhadap orang-orang. Itulah yang sangat ditakuti oleh iblis. Iblis kehilangan tempat pegangan gitu. Iblis kehilangan apa stepping footnya, artinya tempat berpijak gitu. Nah, karena itu mendidik gaya firman itu perlu mendidik gaya hidup orang percaya sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan surga. Nah, salah satunya tadi saya sudah sampaikan sebenarnya Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, gimana caranya? Firman memberikan cara-caranya. Firman memberikan rambu-rambunya, petunjuk-petunjuknya. Nggak cuma petunjuk, tapi ada Roh Kudus juga yang diberikan kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah baca firman, terus kita berharap Roh Kudus ingatkan suatu firman yang nggak pernah kita baca, itu kan artinya kita yang males gitu, kita yang pasif. Tidak ada konteks bahwa anak-anak Tuhan atau ya tadi pewaris kerajaan. Kalau kita anak-anak raja, kita harus mempersiapkan diri sebagai anak raja. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihkan dan ia menyesa orang diakui sebagai anak. Tuhan itu nggak cuma sekedar sayang, enggak, ada fungsi bahwa anak itu nggak selalu harus disayang-sayang gitu. Tapi kalau misalnya itu dia harus diajarkan. Kalau diajarkan nggak mudeng-mudeng juga, dihajar. Diajar kagak mudeng-mudeng, disesah gitu. Itu di Ibrani 12 ayat 6. Kenapa? Ya karena sekali lagi kita anak raja, kita bukan anak-anak gampang gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini bukan anak-anak gampang ya, anak-anak yang tidak legal lah. Bisa dibilang dalam tanda kutip anak haram gitu. Nah, ini didikan kerja surga seperti apa sih? Inilah yang kalau misalnya saya mau menjelaskan firman, apa sih esensi dari firman itu gitu. Mudah-mudahan terlihat ya. Saya ambil di 2 Timotius 3 ayat 16 versi Amplified Bible ya. Saya rekomen ini versi yang bagus ya buat kita yang paham bahasa Inggris karena dia mengalami keluasan makna dan akurasi lah. Lebih presisi maknanya. All scripture is God-breathed. Artinya setiap tulisan adalah God-breathed ya, artinya nafas Tuhan. Artinya inspirasi Tuhan atau diberikan by divine inspirasi atau diberikan melalui inspirasi ilahi, and is profitable dan dapat digunakan dan dapat bermanfaat for instruction untuk menjadi instruksi, for conviction of sin untuk kita bisa mengaku dosa kita, for correction untuk mengkoreksi kita, of error and restoration to obedience dari kesalahan ataupun pelanggaran kita ataupun merestorasi kita untuk menjadi semakin taat. For training in righteousness untuk mendidik ataupun melatih kita dalam kebenaran, learning to live in conformity to God, belajar untuk hidup di dalam standar-standar Tuhan, baik secara umum ataupun secara private ya. Artinya nggak cuma di hadapan orang terus kayak kita jadi suci, sementara kalau kita sendirian kita melakukan hal-hal yang tidak suci. Behaving honorable with personal integrity and moral courage. Nah, ini luar biasa ya, bahwa di sini dikatakan firman itu nggak cuma sekedar gedebuk dari langit, tapi kagak ada tujuannya gitu kan. Bahkan kita bukan gedebuk dari langit gitu. Kita tetap Tuhan bekerja melalui manusia. Kenapa Tuhan harus bekerja melalui manusia? Logikanya sederhana gitu. Ketika Tuhan menyampaikan satu firman ya, nah firman itu kan sekali lagi, kalau kita sebagai warga kerajaan sorga kan kita harus kurikulumnya kerajaan sorga. Nah, firman yang kurikulumnya kerajaan sorga itu firman.
Artinya standar-standar kerajaan surga itu ada di situ. Itu firman. Terus fungsinya untuk apa? Nah, ini kan how to-nya ya, bagaimana. Pertama adalah firman itu adalah mengandung informasi yang esensial. Yohanes 21 ayat 25 ya. Artinya begini, di sini tertulis, sebenarnya masih banyak yang harus ditulis mengenai Yesus, apa yang Yesus lakukan ya. Tetapi kalau itu dicatat satu persatu, sepertinya bahkan seluruh isi dunia ini nggak cukup untuk menjadi kertasnya. Jadi sebenarnya firman itu adalah menyampaikan informasi yang sangat esensial. Mengenai apa? Mengenai 3 hal. Pertama, bahwa Tuhan itu Tritunggal. Father, Bapa, Yesus Kristus, Holy Spirit di Matius 28 ayat 19. Ini informasi yang sangat esensial ya. Matius 28 ayat 19. Nah, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Yesus sendiri yang menyatakan ya. Makanya kalau bilang, oh Yesus itu nggak kenal Tritunggal. Nah, ini ayatnya gitu. Bahwa Yesus sendiri yang mendeklarasikan dan mengajarkan orang percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Itu informasi yang sangat esensial yang pertama. Jadi kita bisa mengenal identitas. Ada Bapa, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. 3 pribadi yang adalah sama-sama Tuhan, yang punya hakikat Tuhan. Kemudian siapa Tuhan itu tidak akan berarti kalau tidak ada perjumpaan, gitu. Ini yang menjadi kritik saya buat kitab yang lain ya, gitu kan. Ketika terlalu banyak diekspos, wah Tuhan ini, Tuhan itu gitu. Terus kemudian pertanyaan kritisnya kan sederhananya seperti ini. Terus kamu pernah berjumpa nggak secara pribadi? Nah ini kayak pertanyaan yang agak apa ya, agak sulit dijawab buat orang-orang yang pola pikirnya agamawi. Gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak mungkin berjumpa dengan manusia. Padahal jelas bahwa memang tujuan manusia diciptakan adalah untuk manusia itu memiliki hubungan supaya sifat Tuhan itu bisa termanifestasi dan itu adalah suatu karya karya dari Tuhan agar manusia itu hidup dalam kebahagiaan, dalam kesempurnaan gitu. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Dan saya percaya buat orang-orang murtadin ketika teman-teman mengalami mimpi dan segala macam, itulah yang salah satu manifestasi ataupun bukti ataupun sarana bagaimana Tuhan menjumpai saudara sekalian gitu kan. Nah artinya di sini setiap orang percaya pada saat ini harus berjumpa secara pribadi dengan Kristus Yesus. Jika tidak, maka pengetahuan mengenai Tritunggal itu ya itu juga nggak bisa bermakna banyak gitu. Ya kita juga harus bisa mengalami Kristus sebagaimana Paulus mengalami Kristus. Jadi ada yang namanya divine encounter, artinya ada perjumpaan secara ilahi dengan pribadi Yesus Kristus. Nah, kemudian informasi yang ketiga adalah tentang kerajaan sorga ya. Sedemikian banyak ayat-ayat di kitab Injil yang menyatakan bahwa bertobatlah kerajaan surga sudah dekat atau bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat di Roma 14 ayat 17. Jadi yang pertama yang namanya firman itu memiliki informasi yang esensial. Ya, pertama dia menjelaskan siapa itu Allah, kemudian nggak cuma cukup siapa Allah, tapi bagaimana setiap orang percaya itu bisa berjumpa dengan Allah. Nah, terus apa sih esensinya ketika mengalami perjumpaan dengan Allah? Balik lagi bahwa Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah empunya kerajaan sorga, Tritunggal. Nah, mereka Tritunggal inilah yang menjadi esensi dari kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Nah, di sini artinya God revealing thyself gitu.
kita dijelaskan mengenai identitas Tuhan itu sendiri. Di Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu kan Tuhan mengekspos atau memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi informasi ini akhirnya apa? Kalau misalnya manfaatnya ataupun tujuannya apa? Kita mengenal identitas Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengekspos atau menjelaskan atau menyatakan atau memberikan inspirasi mengenai siapa dirinya, siapa Tritunggal. Nah, ketika kita udah bisa mengenali identitas dari Tuhan, maka yang kemudian selain ini ya, ini kan buat instruksi ya. Instruksi terhadap apa sih? Instruksi terhadap informasi yang sangat esensial mengenai Tritunggal, perjumpaan ilahi dan kerajaan sorga. Itu instruksinya. Kemudian ini kan tadi ada ya for instruction ya. Nah, kemudian untuk meyakinkan akan dosa. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 Yohanes 1:9. Nah, ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia yang setia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita dan menyucikan kita secara terus-menerus dari ketidakbenaran dan dari ketidakbenaran. Artinya di sini kita harus mengaku dosa kita sendiri. Nah, confession itu apa sih? Divine inspiration. Tadi kan kita bicara tentang essential informasi. Nah, inspirasi ilahi itu apa sih? Menyadarkan manusia tentang dosa di 1 Yohanes di Yohanes 16 ayat 6 Yohanes 16 ayat 8. Di sini tertulis Yohanes 16 ayat 8. And he, dan ketika ia datang, dia akan ini Roh Kudus ya, tentang Roh Kudus ya. Dia akan menyadarkan dunia akan dosa. Artinya firman itu pasti menyadarkan manusia akan dosa, bukan malah justru dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu. Tidak pernah gitu. Tuhan tidak pernah mendegradasikan standarnya gitu. Ketika standar pernikahan adalah satu suami dengan satu istri, akan menjadi lebih luar biasa heran kalau Tuhan merubah standar itu karena Dia hanya menciptakan satu Adam untuk satu Hawa dan sebaliknya gitu. Kemudian supaya kita juga will be perfect, artinya tadi yang saya sampaikan, hendaklah kamu sempurna. Jadi inspirasi ilahi itu nggak cuma sekedar supaya kita menyadari akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kemudian yang paling penting lagi itu di Ibrani 4 ayat 12 yang tadi saya sampaikan ya. Bahwa firman itu sebagai pedang yang tajam yang sanggup membedakan pertimbangan roh dan pikiran, atau di sini tulang dan daging ya gitu. Nah, jadi secara fungsi, secara kita untuk conviction, ketika kita mendapatkan inspirasi ilahi dari firman Tuhan yang kita baca ataupun kita dengar, maka kita juga harus bisa merefleksikan, yang merenungkannya. Oh, saya mendengar firman ini, kemudian dosa-dosa dan pelanggaran apa yang sudah saya lakukan. Nah, kita minta ampun ketika disingkapkan, oh ternyata saya mudah sekali marah, kemudian mudah sekali tersinggung, sehingga saya menyimpan dan saya tidak mengampuni gitu kan. Karena di firman Tuhan kan jangan sampai matahari terbenam, artinya kita masih menyimpan kesalahan orang lain gitu. Nah, di sini bahwa ketika divine inspiration itu untuk apa sih? Bahwa dalam konsep kebenaran firman Tuhan, Tuhan menuntut sebuah hubungan di 2 Korintus 3 ayat 213 ayat 14 ya. Sini tertulis, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship. Fellowship itu apa? Nggak cuma sekedar hubungan. Itu hubungan yang intens. Kita harus berkawan dengan Roh Kudus. Itu fellowship of the Holy Spirit be with you all. Artinya persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, inilah yang disebut sebagai ketika
Tuhan sudah memiliki identitas, maka manusia yang ingin berhubungan dia harus menduplikasi identitas ilahi ini. Kalau tidak, ya tidak akan bisa berhubungan dengan Tuhan. Gitu. Artinya, bagaimana Tuhan bisa berhubungan dengan orang percaya? Ya orang percaya itu harus menduplikasi identitas ilahi yang dari Tuhan. Tuhan itu kudus, maka kita harus kudus. Tuhan itu kasih, maka kita juga harus mengasihi gitu. Segala sesuatu yang ada dari sebagai identitas Tuhan itu harus kita duplikasikan dan kita harus nyatakan dalam keseharian kita. Itulah fungsi dari firman, sehingga tidak bisa disebut sebagai framing. Nah, kemudian yang fungsi ketiga sebagai correction. Nah, perbedaan antara conviction dengan correction artinya apa sih yang menjadi correction kita gitu kan? Di sini ditulis Roma 12 ayat 2 ya. And do not be conformed. Ini tegas loh. Ini salah satu dari sekian banyak ayat membuktikan bahwa firman ini dari Tuhan. Kenapa? Secara tegas firman ini mendeklarasikan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Loh, kenapa? Dunia ini juga bisa berbuat baik, emang? Loh, bukan seperti itu. Artinya ada nilai-nilai duniawi itu nggak boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi apa? But be transformed and progressively change. Wow. Artinya kita harus terus bertransformasi. Nggak cuma bertransformasi, tapi kita harus terus berubah, change progresif. Berubah secara progresif. Secara apa? As you mature spiritually, secara roh kita dewasa dengan by renewing, dengan memperbarui pikiran kita. Misalnya fokus kepada hal-hal nilai ataupun etika ilahi ya, dengan perilaku ilahi gitu. Nah, artinya menjadi orang percaya itu luar biasa tuntutannya. Kita harus menduplikasi Roma 8 ayat 29 ayat 30. Kita harus menduplikasi Kristus, bagaimana Kristus hidup. Delapan 29 ayat 3. Oke, 29 30. Nah, artinya ada sebagai suatu standar bahwa memang kita hidup harus mengimitasi ini menjadi Christ imitation ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, kok 11 ya? Oke, 11 ya, ayat 9. Oh, nanti coba ini mungkin ayatnya kurang tepat ya, tapi ada suatu ayat di Alkitab itu bahwa kita harus menjadi imitasi Kristus dalam 3 hal. Pertama, kita bisa memiliki image of Christ, artinya citra diri Kristus, bagaimana dia Tuhan yang merendahkan dirinya sampai dengan ketaatan mati. Nah, kemudian power of Christ gitu, di Yohanes 14 ayat 12. Bahkan murid-muridnya juga heran ketika mereka dalam satu perahu, Yesus tidur, kemudian ada badai datang, terus mereka panik, mereka tidak percaya, terus bahkan mereka membangunkan Yesus dengan perasaan jengkel gitu kan, dengan berkata, kok kamu nggak khawatir, kok kamu bisa tidur dalam situasi seperti ini? Terus kemudian Yesus menghardik itu ombak dan ombak itu tenang. Dan kemudian bagaimana nature of Christ ya, artinya di Filipi 2 ayat 8. Tuh, nature Kristus itu ya tadi, he humbled himself. Bayangkan Tuhan yang mau mengambil rupa sebagai anak manusia itu cuma Yesus Kristus, dan konsep itu nggak ada di kepercayaan yang lain gitu. Nah, inilah yang menjadi nature of Christ ya. Jadi selain membuat instruksi untuk mengaku dosa, untuk mengkoreksi ya, di sini kan ada yang mengkoreksi ya.
untuk ketaatan. Nah, bagaimana ketaatan kita bisa menjadi sama seperti ketaatan Yesus Kristus. Nah, di sini Tuhan melepaskan provision, Tuhan melepaskan penyediaan. Artinya ketika kita sudah berusaha untuk melakukan atau mengimitasi Yesus Kristus, itulah sebagai identitas kita sebagai orang percaya. Nah, ketika di sini kita melupakan coba menduplikasi identitas ilahi, maka ketika kita terus intens berelasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan provisi. Nah, kebanyakan orang ini masuk ke teologi kemakmuran ya. Oh, Tuhan apapun saya minta pasti ada. Enggak seperti itu juga gitu. Tuhan lebih tertarik terhadap apa yang ada di dalam diri kita itu terekspos sehingga itu bisa mempengaruhi sekitar kita gitu. Kalau masalah berkat ya bukan itu menjadi suatu fokusnya, karena Yesus kan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, baru semuanya itu ditambahkan. Nah, terkadang kita fokusnya baru semua itu ditambahkannya gitu, bukan kerajaan Allahnya. Itu pun bukan sesuatu yang benar ya. Jadi ketika kita sudah melakukan punya intensitas, punya hubungan yang harmonis dan punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan melalui saat teduh, pujian, penyembahan segala macam, maka kita juga akan disediakan provision. Itu artinya ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita, dan porsi itulah yang selalu akan menjadi hak kita, menjadi hak milik kita, apapun situasi dan masalah yang kita hadapi. Nah, yang terakhir itu adalah untuk mendidik. Supaya kita memiliki godly impact, ya saya bilang ya, dampak ilahi. Di sini Matius 20 ayat Matius 28 ya. Di Matius 28 ayat 19 ayat 20 artinya kita harus menjadi terang dan garam, kita harus menjadi kan ada beberapa perumpamaan ya gitu. Misalnya kita menjadi ragi dalam adonan. Nah, tetap itu bicara tentang bagaimana yang kecil mempengaruhi yang besar. Ragi itu kan nggak banyak-banyak ya, tapi dia bisa menghamiri seluruh adonan gitu. Nah, dampak ilahi itu bicara apa sih? Kita bicara tentang bagaimana kita fruitful and multiply. Kembali lagi, bahwa manusia itu diciptakan untuk menghasilkan buah dan bermultiplikasi di Kejadian 1 ayat 28. Kemudian untuk memuridkan bangsa-bangsa di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka murid dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kemudian menjadi perwakilan duta besar Tuhan. Artinya setelah kita tadi mengalami kita mengimitasi Kristus, baru kita bisa ke level ini nih. Kita bisa menjadi berbuah dan bermultiplikasi, kita bisa memuridkan bangsa-bangsa, bahkan kita bisa memuridkan bos kita, walaupun mungkin dia nggak harus jadi Kristen gitu, tapi gaya hidup kita, apapun tutur kata kita, pekerjaan kita memberkati dia dan dia melihat ada terang. Nah, ini juga menjadi perwakilan Tuhan ya, atau duta besar Tuhan. Nah, disinilah yang namanya kita memanifestasikan identitas kita gitu. Nah, artinya Tuhan terus selalu akan memimpin kita kepada iman yang terus bertumbuh ya, pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh. Nah, ketika kita semakin mengenal ya, itu akan lagi nanti ada informasi yang baru tentang penyikapan yang baru tentang siapa itu Bapa, siapa itu Roh Kudus, siapa itu Yesus Kristus. Kemudian kita akan mengalami suatu perjumpaan yang lebih dalam lagi. Jadi ini sebagai satu siklus. Terus siklus ini gitu sampai kita selesai waktunya di dunia ya, berarti kita sudah memenangkan ataupun keluar sebagai pemenang ya gitu, dan mengakhiri pertandingan dengan baik gitu. Jadi bahwa didikan kerajaan surga yang disampaikan mungkin ini bisa buat jadi pembelajaran selanjutnya. Jadi saya review aja. Nah, cuman memang saya akan fokus pada saat tadi tentang identitas ya. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya, saya ulangi lagi, kita memiliki identitas yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa kita sebagai Bapa yang menganggap anak-anak atau mengangkat orang percaya itu sebagai anak, Yesus yang menganggap kita sebagai sahabat, Roh Kudus yang menganggap kita sebagai rumah dan tempat kediamannya. Jadi sebagai orang percaya, itu harus jadi pertanyaan buat kita. Krisis seberat apapun, kita memiliki identitas yang luar biasa. Terus bagaimana caranya menghadapi krisis
misalnya ketiadaan beras ataupun ketiadaan makanan segala macam dengan identitas. Percaya saja gitu, ketika kita ya dan amin terhadap identitas ini, maka kita setidaknya tidak dikuasai oleh masalah itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita dikuasai masalah, maka kita tidak akan melihat jalan keluar. Yang kita lihat adalah masalah itu semakin terus besar dan kita semakin kecil. Karena itu kenapa Tuhan memberikan identitas yang luar biasa? Karena identitas ini akan memberikan energi, memberikan fokus kepada kita sehingga kita bisa lebih besar dari masalah gitu. Ketika kita lebih besar dari masalah, otomatis Tuhan akan menyediakan solusi-solusi di sekitar kita. Otomatis Tuhan akan membimbing kita kepada solusi-solusi tersebut. Bahkan mungkin solusinya itu ada dalam diri kita. Artinya Tuhan ingin merestorasi ataupun merenovasi hati dan pikiran kita yang selama ini mungkin tidak seturut apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita sudah fokus apapun itu Tuhan sudah merenovasi, pasti masalah ataupun tantangan itu akan selesai dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena tadi kita sudah mendapatkan firman, kita sudah mendapatkan Roh Kudus, kita sudah mendapatkan identitas, kemudian kita memiliki segala sesuatunya gitu. Jadi masalah dan tantangan boleh datang dan pergi gitu. Tapi ketika kita setia dengan identitas dan kita sadar dengan identitas yang diberikan Tuhan dan kita menghargai, yang paling penting kita menghargai identitas yang Tuhan berikan kepada kita, maka ya masalah boleh datang sebagai batu loncatan. Kita tidak akan tersandung. Justru dengan adanya masalah seperti burung elang ya. Burung elang itu selalu cari badai untuk dia terbang lebih tinggi. Itulah kepintaran burung elang gitu kan. Artinya daripada dia mengeluarkan beberapa kalori dalam beberapa saat, lebih baik dia hantam itu badai, dia tinggi ke atas, gitu. Dia nggak takut badai. Justru dianggap itu sebagai suatu proses percepatan ya, supaya dia bisa terbang lebih tinggi dan energinya bisa dihemat gitu. Nah seperti itulah kita, ketika kita anak-anak Tuhan sudah mendapatkan dan sudah percaya dan sudah memegang teguh dan mendeklarasikan bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan surga, kita adalah sahabat Tuhan Yesus, kita adalah tempat berdiamnya Tuhan, kita adalah eklesia, kita adalah ciptaan baru. Saya yakin dan percaya gitu, tidak ada satupun masalah yang bisa merintangi kita untuk semakin kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati itu enggak cuma secara materi, yang paling penting kita diberkati secara rohani. Kerohanian kita tumbuh, kerohanian kita berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa baru, menghasilkan pertobatan baru, menghasilkan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan dalam dimensi yang lebih baru. Itulah yang menjadi hasil ataupun dampak ketika kita memiliki identitas. Dan identitas ini hanya ada di firman Tuhan. Jadi semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin sering kita bisa diberikan identitas-identitas itu gitu. Jangan cari identitas ini di dunia. Jangan cari identitas ini melalui buku-buku yang lain ataupun buku motivasi ataupun psikologi. Cukup Anda baca Alkitab dan Anda beriman, kemudian Anda minta Roh Kudus untuk mengekspos kira-kira identitas apa yang Anda butuhkan saat ini secara spesifik untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Karena Tuhan kalau kita anak-anaknya, kita kan nggak terus-terusan dianggap sebagai anak kecil. Ketika kita masih kecil, mungkin kita bisa masih bertopang sepenuhnya kepada orang tua kita. Tapi kan kita sebagai ahli waris itu artinya kita harus mengalami suatu pertumbuhan sampai suatu saat Tuhan percayakan, Tuhan wariskan sesuatu dalam hidup kita yang itu adalah kerajaan sorga, sehingga kita bisa memberikan dampak. Nah, identitas inilah yang paling penting buat kita saat ini. Kenapa? Tadi saya sampaikan berulang-ulang bahwa si jahat itu berusaha untuk menyerang orang-orang percaya, menjatuhkan, menggugurkan iman orang percaya, itu dari identitasnya. Nah, ketika firman yang bukan framing ini memberikan identitas yang luar biasa, ya tadi saya sampaikan, tadi saya bilang, dan masih banyak lagi identitas-identitas. Nah, semakin kita membaca Alkitab, semakin kita merenungkannya, baca itu pelan-pelan ya, jangan terlalu buru-buru gitu kan. Kita minta pengertian dibukakan Roh Kudus ataupun kita belajar mengenai identitas kita. Maka inilah yang menjadi satu fakta ya, fakta ilahi bahwa memang hanya firman Tuhanlah, hanya Alkitablah satu-satunya kitab yang memberikan identitas yang sejati, yang hakiki, bahkan yang
dengan identitas itu kita bisa menghadapi krisis macam apapun. Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan kita lebih dari seorang pemenang. Kenapa? Karena identitas itulah yang menjelaskan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Ketika Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, kan ada firman menyatakan, ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nah, itulah yang menjadi perenungan ataupun sharing yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa diskusi ataupun kita bisa bertukar pikiran. Silakan moderator. Ya, makasih. Pemikir ulung sampaikan kepada kita ya, menghantar kita nanti ke topik ini ya begitu bagus ya. Firman atau framing tadi pemaparannya juga membuat kita mengerti yang dimaksud dengan firman bagaimana, apa itu framing, bagaimana memberi identitas warga kerajaan sorga. Ayat-ayat Alkitab juga dipaparkan oleh beliau ya. Jadi bagaimana nanti di dalam pemaparan tadi ada tentang gaya hidup warga kerajaan sorga, bagaimana ada motivasi pendidikan, jelas ya, seorang warga kerajaan sorga ada identitas yang jelas. Apakah dia Israel rohani, apakah dia ahli waris, sahabat Tuhan. Jadi jelas juga ya, apa yang membuat kita ini menjadi warga kerajaan sorga. Oke, menghantar kita nantinya adalah diskusi. Baik, sekedar ini informasi bahwa acara ini live di 16 channel, diantaranya adalah WFM Apologetics ya, Bapak Ibu Saudari, Batu Karang channel, Malikil Amalak, KH, Kotso Hashamayim, Lidara Raiwawa channel, Anachronism channel, Al Hayat Indonesia channel, Sang Penggugat channel, Benedictus Ictus channel, Ferdinand Wardana channel, Brahmanaha channel, King of the Jews Network channel, Why Not Petra channel, Buah Sulung channel, WFM Facebook Live, Codex FH channel, dan Pendalaman Alkitab channel. Oke, ada baiknya ditutup dengan doa terlebih dulu, nanti akan dibuka ruangan diskusi ya. Bapak Ibu yang nanti akan berdiskusi dengan narasumber atau interaktifnya, boleh nanti buka raise hand ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hamba-Mu, pengajar kami di malam hari ini, yaitu pemikir ulung, telah menghantar kami untuk berpikir, untuk menerima juga wawasan yang baik, yang mencerahkan tentang firman atau framing di malam hari ini. Sehingga kami was-was, apakah itu framing? Sehingga kami mendapatkan pencerahan tentang identitas warga kerajaan sorga yang sesungguhnya dari firman-Mu, dari Alkitab yang kami baca di malam hari ini. Kiranya pengajaran ini sungguh bermanfaat bagi kami, diri kami masing-masing, dan juga orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudari yang ada di live channel YouTube yang sudah disebutkan tadi ada 16 channel. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Channel-channel tersebut bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Bisa kemana saja untuk didengar oleh banyak orang. Kiranya bermanfaat dan mengedukatif banyak orang. Dan mereka terberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.